族の汚名を誇りとして名乗る豪快な奴ら、その名は海賊戦隊ウォーカージャー。Ya, selamat datang kembali di channel Vicky Rikiev. Jadi, di video kali ini kita akan mereview salah satu serial Super Sentai, yaitu serial yang bernama Kaizoku Sentai Gokaiger. Nah, jadi ini adalah salah satu dari serial tokusatsu, yaitu bagian serial Super Sentai ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu tokusatsu dan sedikit tentang apa itu Super Sentai, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, atau kalian bisa cek nih di pojok pojok kanan atas. Pokoknya cek aja nanti di pojok kanan atas ada infonya yang akan mengarahkan kalian ke video tentang apa itu tokusatsu. Oke, jadi sekarang ini saya akan mereview yaitu serial Kaizoku Sentai Gokaiger. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke reviewnya. Nah, oke, jadi Kaizoku Sentai Gokaiger ini adalah serial ke-35 sekaligus menjadi serial anniversary dari Super Sentai. Kaizoku Sentai Gokaiger ini adalah serial Super Sentai yang memiliki tema bajak laut. Jadi sesuai namanya, yaitu Kaizoku yang artinya bajak laut. Kemudian ya, Kaizoku Sentai Gokaiger ini memiliki tema bajak laut. Jadi di sini itu Gokaiger itu melawan kekuatan invasi yang namanya itu Zangiak ya. Dan seperti Super Sentai sebelumnya, mereka juga melawan monster-monster yang memiliki nama masing-masing, seperti yang saya tahu itu apa ya, pokoknya adalah setiap Super Sentai ada musuhnya masing-masing. Oke, selanjutnya itu Gokaiger ini juga memiliki mecha ya, mecha. Nah, mechanya itu ada 5 mecha, cuman saya gak tahu ya namanya apa aja. Pokoknya gak terlalu dijelasin masing-masingnya, saya mungkin lupa. Tapi kelima mechanya itu kemudian dapat bergabung menjadi sebuah Megazord yang dinamakan Kanzen Gokai-O. Oh ya, Kanzen tuh kan selesai. Oh ya, jadi dinamakannya itu Gokai-O. Kegabungan dari 5 mecha Gokaiger itu yaitu dinamakan Gokai-O. Ya, oke, selanjutnya yaitu para pemeran dari anggota Gokaiger itu ada, yaitu pertama Ryota Ozawa, yaitu sebagai Kapten Marvelous Sang Gokai Red dan juga sang kapten dari kelompok bajak laut Gokaiger. Kemudian kedua ada Yuki Yamada sebagai Jugi Biken Sang Gokai Blue, yaitu orang pertama yang direkrut oleh Marvelous dan juga bisa dibilang orang yang paling loyal lah kepada Marvelous. Nah, kemudian ketiga ada Mouichi Michi, yaitu sebagai Luka Milfi Sang Gokai Yellow. Nah, jadi karakter Luka Milfi itu dia itu perempuan yang terobsesi akan harta, uang, perhiasan, pokoknya yang mewah lah. Oke, selanjutnya yaitu ada Kazuki Shimizu sebagai Don Dogoyer, yaitu Sang Gokai Green. Tapi di sini dia biasa disebutnya itu sebagai Hakase, atau Hakase itu artinya profesor atau dokter ya. Karena ya dia itu orang yang paling pintar dan orang yang bisa ngebetulkan apa saja yang rusak di peralatan-peralatan Gokaiger ini. Oke, kemudian terakhir ada Yui Koike sebagai Ahim di Family, yaitu Sang Gokai Pink. Nah, jadi Ahim ini tuh perannya sebagai seorang bisa dibilang putri cantik dari planet Family. Dan ya, dia itu adalah seorang putri tapi kemudian bergabung menjadi anggota bajak laut. Nah, itu adalah 5 pemeran awal dari Gokaiger. Tapi kemudian di pertengahan seriesnya, seperti di Sentai yang beberapa tahun ini kan selalu ada Six Ranger-nya ya. Gokaiger juga ada salah satu Six Ranger-nya, yaitu diperankan oleh Jun Ikeda sebagai Ikarigai, yaitu Sang Gokai Silver. Nah,
karakter Ikarigai ini tuh orang dari bumi, nggak kayak yang lainnya. Yang lainnya itu kan bisa dibilang berbeda planet semua lah, dari Marvelous, Jo, Luka, terus Ahim sama Hakase itu beda planet semua. Dan si Ikarigai ini yaitu orang yang berasal dari bumi, dan karena di bumi juga ada Super Sentai. Nah, si Gai ini tuh karakternya fanatik lah disebut aja. Jadi dia itu tahu semua Super Sentai dari Go Ranger sampai Goseiger di yang pokoknya yang pernah ada di bumi. Jadi bisa dibilang fanatik Super Sentai lah. Si Gokaiger ini tuh dapat berubah dengan menggunakan alat yang namanya Ranger Key. Jadi seperti sebuah bentuknya sih kayak bentuk rangernya, tapi kemudian bisa dibalik dan menjadi sebuah kunci kemudian. Makanya disebut Ranger Key. Nah, kemudian Ranger Key ini dimasukkan ke sebuah alat seperti untuk membuka kuncinya yang bernama Morbites. Disebutnya itu Morbites ya. Morbites ya, pokoknya Morbites lah. Jadi anggota Gokaiger ini dapat berubah dengan ya sebuah Ranger Key dan juga sebuah Morbites. Dan bentuk Ranger Key itu mirip seperti apa ya? Pokoknya Ranger Key-nya itu bentuk dari para Ranger terdahulunya juga. Jadi kalau bentuk Rangernya Ranger SPD, bentuk Rangernya Deka Ranger, ya dia berubah kemudian jadi Deka Ranger. Kalau berubah di Ranger King-nya Gokaiger, dia berubah jadi Gokaiger. Kalau Ranger King-nya Goseiger, dia berubah jadi Goseiger. Nah, jadi cara pakainya itu seperti itu ya. Nah, selain untuk berubah, jadi si Gokaiger itu dapat menggunakan Morbites-nya sebagai alat komunikasi masing-masing anggotanya. Dan nah, oke, selanjutnya karena tujuan Gokaiger itu adalah untuk mendapatkan harta, tentunya mereka memerlukan minimal sebuah peta. Nah, tapi di sini Gokaiger tidak memakai peta. Jadi untuk mendapatkan di mana letak hartanya, Gokaiger memiliki sebuah burung, seekor burung yang bernama Navi. Jadi dia itu adalah burung yang dapat memberikan informasi atau navigasi ke Gokaiger kemana mereka harus mencari seseorang atau siapa orang yang harus mereka cari. Nah, tapi navigasinya itu bisa dibilang gak jelas dan setengah-setengah, dan bisa dibilang ya aneh lah. Seperti navigasi pertamanya, yaitu kalau gak salah gini artinya, orang yang berbaju hitam akan memberikan informasi yang kau perlukan. Nah, orang yang berbaju hitam di bumi itu kan banyak. Jadi orang berbaju hitam yang mana? Pasti susah dicarinya kan? Makanya bisa dibilang navigasinya itu setengah-setengah dan aneh. Oke, selanjutnya. Kan dari tadi kita ngomongin harta tuh ya. Sebenarnya apa sih harta itu? Harta yang dicari Gokaiger itu seperti apa bentuknya? Jadi di sini Gokaiger itu menemukan petunjuk tentang harta yang mereka cari itu adalah dari petunjuk pertamanya Navi, yaitu orang berbaju hitam. Kemudian di episode kalau nggak salah ketiga atau keempat atau kedua gitu, dia bertemu dengan orang berbaju hitam, yaitu si aktor yang memerankan Maji Ranger, yaitu Maji Red. Nah, jadi dia kemudian memberikan informasi kalau harta yang Gokaiger cari, yaitu harta terbesar di alam semesta, adalah kekuatan sejati atau kekuatan terbesar dari setiap Super Sentai yang pernah ada. Nah, jadi si Gokaiger ini tuh harus menemukan bisa dibilang para Super Sentai terdahulu, dan agar mereka dapat memberikan kekuatan terbesarnya ke Gokaiger ini. Nah, kemudian bentuknya itu seperti apa sih bentuk hartanya itu? Nah, jadi harta pertama yang didapatkan Gokaiger itu yaitu hartanya kekuatan terbesar dari Maji Ranger, yaitu Maji Dragon, yang kemudian bisa bergabung dengan Gokai-O. Kan tadi kekuatan terbesar pertama itu Maji Dragon. Nah, jadi
nanti kemudian Gokaiger itu setelah menemukan para Super Sentai terdahulu, mereka akan mendapatkan lagi kekuatan-kekuatan yang lain. Ya seperti ya tadi pertama Magic Dragon, kemudian nanti sebut aja ada Gaulion, terus Geki Spirit, terus apa ya, Part Striker, dan banyak lagi. Pokoknya bisa dibilang mecha Super Sentai terdahulu lah mungkin kalau ini identiknya. Tapi ada juga beberapa cuman kekuatannya aja, nggak selalu mecha Super Sentai terdahulu yang didapatkan Gokaiger. Ya, karena tadi saya bilang bakal ketemu sama Super Sentai terdahulu. Tentunya banyak juga aktor-aktor Super Sentai terdahulu yang comeback lagi di Gokaiger ini. Ya, mereka itu tujuannya untuk memberikan, tapi bukan hanya memberikan, jadi bisa dibilang menguji lah apakah Gokaiger pantas atau tidak untuk kekuatan terbesar mereka itu. Nah, jadi beberapa aktor yang comeback itu di awal-awal ya. Ada pertama Majiren, kemudian Deka Ranger, ada beberapa yaitu Jasmine, Yugi, dan juga siapa namanya itu Ban. Ya, Ban. Kemudian di Geki Ranger juga ada yaitu Geki Red. Kemudian Gaulion. Apa namanya? Jadi Gao Ranger Red. Apa ya sebutannya, lupa. Saya belum lihat. Pokoknya Gao Ranger Red ada muncul. Kemudian di Shinkenger atau ada munculnya juga si Bakauru sama si Bamba. Kenapa yang munculnya Kaoru bukan Takeru? Itu gak akan saya bahas ya, karena ya mungkin bisa kalian cari tahu sendiri kenapa pemeran Takeru tidak comeback di Gokaiger atau apalah. Pokoknya banyaklah aktor yang comeback jika kalian menonton Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger ini. Gokaiger itu kan tujuannya untuk mencari kekuatan terbesar dari Super Sentai terdahulu ya. Ternyata di pertengahan seriesnya juga Gokaiger memiliki kekuatan terbesar mereka sendiri, yaitu kekuatan impian. Nah, jadi sebut aja Gokaiger itu selain temanya bajak laut, dia mengajarkan kepada kita supaya untuk menggapai impian. Jadi kita tuh jangan nyerah, jangan putus asa untuk menggapai impian kita. Seperti keinginan para anggota Gokaiger yaitu untuk mendapatkan kekuatan terbesar di alam semesta. Nah, itu adalah impian terbesar setiap anggota Gokaiger yang kemudian menjadi kekuatan terbesar mereka juga, yaitu kekuatan impian. Nah, sekarang ini akan masuk ke pendapat saya ya. Menurut saya itu Gokaiger itu adalah Super Sentai yang bisa dibilang sangat sukses. Karena ya banyak sekali orang-orang yang sebut saja suka sekali sama Gokaiger dan ya mungkin menantikanlah Gokaiger bisa comeback full team seperti saat mereka comeback di Zyuohger itu. Banyak mungkin orang yang menantikan comebacknya Gokaiger. Dan kalau bisa dibilang episode paling saya suka itu tuh ada satu episode yang paling saya suka dan paling lucu lah. Pokoknya dan bisa dibilang paling lucu, paling imut, ya pokoknya paling saya suka lah. Yaitu episode berapa saya lupa, yang itu episodenya saat si Ahim dia itu menunjukkan sikapnya si Ahim tuh. Jadi menunjukkan keberaniannya si Ahim. Pokoknya full episode itu tentang Ahim di family semua, full hampir. Sementara yang lainnya cuman muncul di bagian episode itu tuh di menit-menit akhir lah. Sementara menit awal sampai menjelang akhir tengah gitu semuanya full Ahim sama si itu juga sih, sama si apa namanya Guy, sama si Guy juga. Dan pokoknya itu episode menurut saya paling saya suka karena ya sebut saja lah, itu si Ahim di episode itu kelihatan banget cantiknya. Kelihatan banget, yakin itu di episode itu saya paling suka episode itu, jujur. Itu tuh episode buat tributnya si Aba Ranger yang muncul tuh, kalau nggak salah Aba Ranger biru sama siapa gitu satunya, lupa namanya.
Ya, pokoknya itulah, itu adalah episode yang paling saya suka, jujur. Kemudian ya ada lagi, cuman yang paling saya suka dan paling saya ingat itu episode itu. Untuk video kali ini saya cukupkan saja sampai di sini ya. Buat kalian yang penasaran nanti selanjutnya saya akan review apa, tunggu aja. Kemungkinan saya akan buat lagi video tentang Super Sentai lagi setelah ini, karena akan saya fokuskan dulu untuk sekarang ke Super Sentai. Kemudian kalau udah selesai mungkin saya akan lanjut ke Kamen Rider, dan untuk yang lainnya ya kurang tahu apakah saya akan lanjut atau enggak ke serial seperti Ultraman dan lain-lainnya. Tapi pertama kayaknya akan saya fokuskan dulu ke Super Sentai terdahulu. Akan saya fokuskan dulu ke Super Sentai. Nah, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan kemudian nyalain deh lonceng notifikasinya, biar kalau saya update akan ada muncul notifikasi di HP kalian. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, biar teman kalian bisa tahu tentang channel ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di channel Vicky Ricky F. Bye bye.